mencintai yang berbeda. Ada yang menunjukkan kasih sayang lewat pelukan, ada yang menunjukkannya lewat perhatian, dan ada juga yang menunjukkannya lewat harapan yang besar. Namun terkadang, harapan yang terlalu besar bisa berubah menjadi tekanan yang perlahan melukai. Aurel, kamu belum selesai juga? Iya Ma, lagi sebentar. Tinggal revisian dikit kok. Besok kan kamu ujian proposalnya? Iya Ma. Mama berharap kamu dapat nilai yang bagus agar tidak mengecewakan dosen pembimbingmu. Iya Ma. Mama dengar IPK semester kemarin turun. Turun sedikit doang Ma. Sedikit turun, tetap turun. Kamu anak pertama, adikmu harus punya contoh yang baik. Mama, papa kerja keras agar kamu bisa kuliah yang enak. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Sudahlah, Ma. Aurel juga pasti sudah berusaha. Ma, Kak Aurel juga manusia. Kakak bisa capek, Ma. Sabar ya, Kak. Kalau dari sekarang gampang menyerah, gimana nanti bakal menghadapi dunia kerja? Aku nggak menyerah Ma. Mama cuma takut kamu kalah dari orang lain. Udah, Ma, udah. Sabar, Kak. Kalimat itu terdengar biasa, namun bagi Aurel, kata-kata itu terasa seperti beban yang terus dipikul setiap hari. Kenapa ya? Rasanya aku selalu kurang di mata mama. Oh iya, teman anak Mama sudah diterima di perusahaan besar. Jadi kamu juga harus cari pengalaman. Iya Ma. Kamu kan pintar, jadi jangan sampai kalah. Aurel hanya mengangguk pelan, padahal di dalam dirinya, ia mulai merasa lelah menjadi anak yang harus terlihat sempurna. Pagi itu, kampus ramai seperti biasa. Namun di tengah keramaian itu, pikiran Aurel terasa penuh dan sesak. Kok bengong-bengong sih? Muka kamu lemas lagi. Habis begadang lagi. Kelihatan banget ya Kay. Banget lah. Muka kamu kayak belum tidur seminggu, Aurel. Revisian semalaman. Kamu tuh terlalu keras sama diri sendiri tahu. Bukan aku, tapi keadaan yang bikin aku kayak gini. Maksudnya? Aku capek Kay. Karena tugas. Karena semuanya, kuliah, sidang, ekspektasi orang rumah, semuanya tuh kayak numpuk banget di kepalaku. Kamu udah cerita sama mama kamu belum? Aku nggak bisa. Kenapa? Aku takut mama lihat aku sebagai orang lemah. Kurang lemah. Mel, kuat itu juga bikin capek tahu. Aku ini anak pertama Ki, kamu lupa ya? Aku harus berhasil jadi contoh buat adikku. Aku pokoknya harus berhasil. Terkadang kita terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain sampai lupa dengan apa yang kita mau. Lucunya, bahkan aku udah lupa gimana rasanya bahagia tanpa tekanan. Oh iya, aku ada urusan, nanti kita ketemu lagi ya Ki. Oke deh, dah. Kayla terdiam. Ia tahu sahabatnya selama ini hanya berpura-pura baik-baik saja. Permisi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bu, maaf ya saya tadi terlambat. Ini berkas-berkasnya. Kamu baru sampai mana, Aurel? Saya baru sampai di latar belakang aja, Bu. Kamu udah sempat kirim file ke saya, dan saya sudah sempat periksa. Ternyata bagian latar belakang kamu perlu direvisi karena bagian tersebut belum keluar. Masih kurang, Bu. Kamu biasanya lebih rapi dari ini, Aurel. Kamu sudah ada masalah? Enggak kok, Bu. Saya lagi nggak ada masalah. Aurel, tolong jangan memendam masalah sendiri. Terkadang mahasiswa sering menganggap bahwa dirinya itu bukan manusia. Ya, Bu.
Kenapa aku selalu gagal memenuhi ekspektasi semua orang? Ada Aurel. Kok sendirian sini? Aku habis keringan. Boleh duduk kak? Boleh dong, duduk aja. Gimana tadi lancar? Ya gitu deh, aku refreshnya mandi. Oh itu biasa kok. Tapi aku capek loh dengan kata-kata biasa. Semua orang menuntut aku harus kuat. Karena mereka pikir kamu itu mampu Aurel. Kalau suatu hari aku nggak mampu, gimana? Ya istirahat aja dulu, nggak apa-apa kok. Tapi nggak semudah itu juga. Kenapa? Karena aku takut loh mengecewakan orang lain. Rel, hidup kamu bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kalau aku gagal, orang tua aku juga malu. Kalau kamu memaksa diri, nanti kamu yang hancur duluan, Aurel. Itu ya, Ki. Bahkan akhir-akhir ini aku sering nangis sendiri, Ki. Kenapa gak cerita? Aku takut dibilang dramatis sama orang-orang. Menangis bukan berarti lemah, Aurel. Oke, berarti aku boleh? Boleh dong. Kasih ya udah jadi teman aku buat cerita. Untuk pertama kalinya, Aurel mulai membuka perasaannya yang selama ini ia sembunyikan. Suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya karena sedang terjadi perdebatan. Sabar, Ma. Atau Mama cuma takut aku gagal ya? Diam, Pak. Kamu kira jadi orang tua itu gampang? Dan kamu pikir jadi aku itu gampang? Tangisan dan emosi yang selama ini dipendam akhirnya pecah hari itu. Aku takut gagal, Ma. Aku takut bikin semua orang kecewa. Sampai aku tuh lupa gimana sih rasanya bahagia. Ma, Kak Aurel selalu nangis sendirian di dalam kamar. Apa? Kak Aurel selalu pura-pura kuat di depan Mama. Kadang kita terlalu sibuk menyiapkan masa depan anak sampai lupa menjaga hatinya hari ini. Yuk duduk dulu, Ma. Mama nggak tahu kamu bakal sesakit itu. Karena kalau semisalnya aku gagal, aku takut Mama nggak akan bangga lagi sama aku. Ren, aku tuh cuma pengen didengar, Ma. Aku pengen diingetin, nggak pengen dibandingin lagi. Untuk pertama kalinya, Mama mulai menyadari bahwa cintanya selama ini berubah menjadi tekanan tanpa ia sadari. Maaf, Mama selalu memaksa kamu untuk kuat. Tanpa kamu menyadari bahwa kamu bisa bakain Ma. Aku cuma pengen istirahat sebentar aja, Ma. Kamu nggak harus jadi yang sempurna untuk Mama banggakan. Kadang anak tidak butuh dituntut terus. Mereka hanya ingin dimengerti. Hari itu tidak ada rumah yang benar-benar berubah menjadi sempurna, tetapi setidaknya mereka belajar saling mendengar. Karena pada akhirnya harapan memang penting, namun kebahagiaan anak juga harus diperjuangkan.